Welcome back to my YouTube channel Suwardi Aritonang Official. Kali ini kita akan sharing eh, bagaimana membeli tanah dan bangunan supaya terhindar dari sengketa. Permasalahan tanah dan bangunan ini sangat banyak terjadi dan boleh dibilang kasus yang sering di pengadilan yang kami tangani dan teman-teman urus saya lihat seringkali berhubungan dengan tanah dan bangunan. Nah, kali ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman sobat hukum bagaimana supaya terhindar. Satu, saya membagikan mengenai pastikan bahwa penjual ini adalah pemilik langsung. Ya, kalaupun misalnya dia pakai perantara, pastikan harus ketemu dengan pemilik langsung. Pemilik langsung ini maksudnya yang terdaftar atau yang tercatat dalam sertifikat tadi. Nah, harus kita lihat benarkah dia sebagai pemilik. Karena banyak sekali juga terjadi fakta demikian. Bisa hanya karena pinjam sertifikat gitu kan, dengan berbagai cara, ya namanya kasus tanah ini banyak mafia lah, kita udah lihat di lapangan. Bisa saja seperti itu terjadi. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian saya sarankan supaya sebelumnya melakukan pengecekan. Ya, tadi kan sudah benar dia pemiliknya, ya di sertifikat. Lakukan pengecekan ke BPN. BPN itu ada di kabupaten ya. Nah, sama-sama ke sana bersama pemilik tadi. Nah, setelah sudah pasti bahwa pemiliknya adalah si pemilik tadi benar, berarti kan sudah nggak masalah. Sebaiknya pastikan lokasi yang teman-teman mau beli tadi sesuai nggak dengan keinginan teman-teman gitu kan. Jangan sampai juga tidak sesuai setelah sudah deal nanti jadi masalah pula kan gitu. Nah, kalau bisa kopi sertifikat dan data-data lainnya ya. Nah, ini juga penting. Ada saran saya begini, membeli tanah juga ada yang tanahnya ternyata masih SHGB. Ya, SHGB ini ada masa berlaku loh ya. Itu biasa secara hukum 30 tahun dan berpanjang 20 tahun gitu. Nah, kalau jenis haknya masih SHGB, biasanya itu dibangun oleh developer, pengembang. Itu sangat menentukan, bisa kita jadikan sebagai untuk menegosiasikan harga gitulah, kalau lebih supaya lebih namanya tawar menawar kan, namanya beli barang kan, karena nanti akan dikenakan pembeli teman-teman yang membeli SHGB tadi gitulah. Nah, luas tanah tentunya juga dipastikan ya, tanah di sana bila perlu nanti sebelum itu diukur ulang ya, luas tanah dipastikan dan di denah di di sertifikat itu ada luas tanahnya. Nah, pastikan batas-batasnya dengan siapa, selatan, timur, barat siapa, tanyakan kepada mereka ya. Nah, yang lebih penting lagi membuat AJB ini juga harus pastikan pemilik langsung hadir menandatangani AJB, jangan perantara tadi, ya kan? Karena hanya dia yang bisa menandatangani, gitu loh. Dan pastikan juga penjualnya itu kalau dia sudah menikah minta persetujuan daripada suaminya. Kalau dia istri ya pasti, kalau dia suami pastikan dari istrinya. Takutnya itu barang warisan, ya. Kalau barang warisan dia tidak boleh menjual sendiri, karena itu bawaan ya, harta bawaan. Nah, harta gono gini juga harus dipastikan ada surat persetujuan, karena yaitu syarat yang diminta oleh PPAT nanti di sana. Nah, kalau misalnya ada sertifikat ini belum ada belum pemecahan gitu ya, bisa juga saya sarankan jangan langsung tanda tangan AJB atau masih dalam proses pengurusan IMB gitu kan. Sebenarnya tanda tangan dulu PPJB. Jadi berproses menunggu waktu pengurusan tadi selesai, barulah tanda tangani AJB-nya. Itu yang tips yang paling aman. Karena saya juga pernah menemukan kasus
AJB sudah ditandatangani, ternyata pembayarannya pun masih dia kan membayar pakai giro ya. Ternyata begitu di clearing itu giro, ternyata masalah, tidak boleh dicairkan, tidak bisa dicairkan. Sementara AJB sudah berproses gitu. Nah, itu jangan sampai tanda tangan AJB, karena AJB begitu ditandatangani itu sudah sah jual beli. Jadi jangan sampai terjadi penandatanganan kalau belum selesai urusan yang tadi mengenai termasuk juga keabsahan, apakah sertifikatnya semua dicek semua tadilah yang saya sebutkan. Nah, demikian tips hukum singkat ini, dan kasus ini seringkali terjadi di masyarakat. Semoga bermanfaat.